Sebenarnya penurunan yang terjadi di asuransi itu lebih kelihatan memang terjadi sejak dari Januari, di mana Januari itu masih growth-nya kita bisa register sebesar 16%. Kemudian di Februari turun jadi 14%, dan Maret 3%, April yang kontraksinya paling besar sampai 5%. Jadi memang kita lihat bahwa pemburukan yang terjadi itu dimulai dari sejak mulai kita lakukan PSBB atau mulai terjadinya COVID di bulan pertengahan Maret. Tapi ya secara umum proyeksi tahun lalu 17% itu mostly karena kredit. Jadi kalau kita lihat kontraksi yang terjadi sekarang memang terjadi karena penurunan asuransi kredit yang cukup signifikan. Tapi sebenarnya kalau dari data yang Anda sebutkan, Pak Widodo, ini penurunannya sudah mulai terlihat dari bulan Januari ya? Artinya sebelum pandemi juga sudah terlihat ada Betul, penurunan seperti itu? betul, betul. Dari sisi penurunan sendiri kita lihat dari bulan Januari, memang betul itu. Jadi mostly contributed dari penurunan asuransi kredit, karena memang tahun 2019 significant growth itu ada aja di asuransi kredit yang sebesar growth-nya ada sekitar 85%. Jadi kalau Jadi kita tidak lihat memang karena semata-mata karena pertumbuhan kredit, pandemi, tapi juga karena memang ada sebab asuransi kredit di tahun sebelumnya seperti itu? betul, bisa dikatakan seperti itu. Lalu Kalau yang setelah adanya lain penurunan ini, secara Pak Widodo, setelah adanya penurunan ini seperti apa perubahan operasional di industri asuransi ini? Oke, jadi kalau secara di perusahaan asuransi sebenarnya kalau dari industri kita termasuk yang mendapat relaksasi atau kebebasan untuk tetap beroperasi. Tapi kita juga bisa lihat bahwa sebenarnya banyak sekali asuransi yang juga beroperasi secara work from home, karena memang contagion di level di perusahaan-perusahaan operasional kantor itu sangat-sangatlah tinggi. Uh, dari sisi operasional sendiri tidak terlalu terganggu, tapi karena kita kan tetap mengutamakan operasional klaim, jasa-jasa pelayanan klaim, tapi juga dari sisi operasional penjualan yang mungkin sedikit terganggu, di mana sekarang orang-orang yang tidak punya telemarketing atau channel-channel internet akan sedikit terganggu karena pertemuan sudah tidak bisa dilakukan lagi. Uh, dari sisi perubahan sendiri, AOI sebagai asosiasi kami memberikan seperti kind of crisis leadership, di mana kita dorong ke anggota kami untuk melakukan berbagai improvement dari sisi teknologi melalui dengan tanda tangan elektronik yang berhasil kita dorong juga. Kemudian juga dengan beberapa relaksasi yang kita koordinasikan, seperti contohnya pelaksanaan relaksasi PMK 44 untuk dari sisi pajak untuk perusahaan dan pegawai. Ke depan kita masih terus memberikan leadership juga secara koordinasi dengan memberikan, kita sedang mengusulkan sekarang untuk memberikan electronic policy agar diizinkan dan itu bisa dilaksanakan dengan segera.